Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Ahibba'il kiram, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus murabbi hadzal majlis, akhina fillah ad-da'i ilallah, Tuan Guru Haji Ahmad Sujana LC beserta keluarga besarnya yang sangat-sangat saya hormati. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan rohaninya, dan juga apa-apa yang menjadi azam niat beliau untuk membangun pondok pesantren li'izzil Islam wal muslimin dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Adinda Tuan Guru Haji Rapsanjani yang juga saya hormati, Tuan Guru Gagah, kita doakan mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk kita semua, amin. Tuan Guru Jalaluddin, mohon maaf sebenarnya saya sudah ketemu, cuman sering lupa gara-gara duda ini. Yang juga saya hormati, kita doakan beliau mudah-mudahan ilmunya manfaat untuk kita semua, amin. Ayahanda Bapak Dr. Wiradharma sebagai pengurus dan inisiator dari majelis taklim ini, saya hormati, saya banggakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dengan penuh harapan mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habiban al-Karim, Sayyidil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul ulama, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana kita maklum dan makhum bahwasanya tadi telah disinggung oleh Tuan Guru Sujana, kita saat ini sudah memasuki tahun baru wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas
Allah putarkan hari demi hari, waktu demi waktu, dari hari berganti pekan, dari pekan berganti bulan, dari bulan berganti tahun. Hari ini kita sudah memasuki tahun baru Islam, yaitu 1443. Tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa coba? Yang benar tanggal 13 Agustus. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 4 Muharram. Kalau kita berbicara tentang tahun baru Islam, dengan datangnya tahun baru ini berarti semakin tua umur kita. Dengan bertambahnya tahun, bertambah umur kita, semakin dekat dengan yang namanya kematian. Betul? Sadar ataupun tidak sadar, dengan bertambahnya tahun ini berarti secara otomatis akan bertambah umur kita dan dekat dengan yang namanya kematian. Syekh Abu Nawas, ulama yang sufi, ulama yang terkenal, ulama yang alim, beliau begitu memasuki tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam, beliau menangis. Sedih beliau, tapi nangisnya beliau tidak sama dengan nangisnya orang Lombok. Kalau orang Lombok nangis gimana, Bu? Coba contohin. Kalau kita nangis mah keluar suara, didengar oleh tetangga, apalagi kencang nangisnya kita. Tapi Syekh Abu Nawas ketika menangis karena masuknya tahun baru Islam, beliau tuangkan tangisan beliau di dalam sebuah syair yang sangat indah, yang sering kita dengar, namun mohon maaf kadang kita tidak tahu yaitu artinya. Subhanallah, kalau kita renungkan isi arti dari tangisan beliau ini, ilahi lastu lil firdausi ahla, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak bakalan dan tidak pantas kami ini memasuki surga Firdaus a'la darajat, yang kelasnya kalau sekarang adalah kelas VIP. Tidak pantas kita. Itu Syekh Abu Nawas yang wara, yang alim, beliau mengatakan tidak pantas. Apalagi kita masuk di emperan surga aja udah mending. Betul? Beliau yang alim, yang punya ilmu, yang subhanallah dekat dengan Allah, beliau mengatakan tidak pantas untuk masuk surga Firdaus, apalagi kita yang banyak dosa. Ngaji alhamdulillah setiap hari Jumat di majelis taklim Darul Is, hari Ahad nanti di ngaji terus alhamdulillah. Tapi ngomongin tetangga juga jalan. Jangan sayang Pak Bu, kita sudah berupaya berusaha ngaji, tapi juga ngomongin tetangga ada sifat iri, dengki, na'udzubillahi min. Tapi kata beliau, sekalipun nggak pantas untuk masuk ke dalam neraka, ke dalam surga Firdaus, wala aqwa 'alan naril jahimi, dan tidak bakalan kuat untuk masuk ke dalam neraka jahim. Neraka yang penuh dengan siksa, yang sangat dahsyat sekali siksanya. Karena itulah fahabli taubatan waghfir dzunubi, anugerahkan ya Allah kepada kami orang-orang yang selalu bertaubat kepada Engkau ya Allah. Sadar, introspeksi diri bahwasanya kita ini banyak dosa. Kadang dosa disengaja, kadang juga dosa enggak disengaja. Betul? Tapi kadang orang itu mengerjakan dosa bangga diceritakan kepada orang lain. Contoh di HP,
masang status, ya, lagi dinner sama Bokin. Tahu dinner sama Bokin? Kadang dosa itu diceritakan kepada orang lain, kadang bangga kita dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena itulah, anugerahkan ya Allah kepada kami orang yang selalu bertaubat kepada Engkau ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena sesungguhnya Engkau ya Allah Zat yang maha pengampun atas dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Pak, Bu, saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Bapak, Ibu punya dosa enggak? Berapa kali dalam sehari semalam beristighfar mohon ampun kepada Allah? Coba jawab dengan jujur. Kadang kita ini lupa dengan dosa-dosa kita sendiri, betul? Paling kadang baca istighfarnya habis sholat, betul? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kadang doanya Allahumma lantas jalan kabur. Iya. Padahal ya Allah, ketika kita habis sholat ingat dengan dosa yang kita kerjakan. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh dhunub wa la haula wa la quwwata illa billahil. Minimal 3 kali, kali 5 dalam sehari semalam, dari zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh cuman 15, dosanya lebih dari 15. Tuh. Nabi yang sempurna Pak Bu, yang setitik pun beliau nggak punya dosa, bahkan miftahul jannah, kunci surga berada di kanan beliau. Beliau tidak kurang dari 70 kali, bahkan di riwayat yang lain dikatakan sampai 1000 kali beliau istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang banyak dosa nggak mohon ampun kepada Allah, merasa benar sendiri. Subhanallah. Yang terakhir nih, wa umrina kisun fi kulli yaumi. Umur kita ini semakin hari semakin berkurang. Dengan bertambahnya tahun, berarti limit waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita hidup di dunia ini semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin berkurang. Kalau seandainya Allah kasih umur kepada kita lamanya 60 tahun atau sampai 70 tahun, karena umurnya umatnya Nabi Muhammad kita semua ini berkisaran hanya antara 60 sampai 70 tahun. Memang ada yang kurang dari 60 tahun, tapi ada juga yang lebih dari 70 tahun, tapi berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Kalau seandainya Allah kasih umur kepada kita yang hari ini kita sudah memasuki 59 tahun, dengan datangnya tahun baru ini berarti secara otomatis kita sudah masuk kepada 60 tahun. Coba Bapak Ibu kan tahu bahwasanya umur Nabi itu cuma 63 tahun, betul? Enggak kurang, enggak lebih. Kalau seandainya di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini umurnya sama dengan umur Nabi, yang hari ini umur 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, besok udah makan yang enak. Kalau sama dengan umur Nabi kita Muhammad. Tapi yang jelas ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Kita jadikan hidup kita di dunia ini yang sementara ini ladang untuk menuju ke akhirat. Bagaimana kita bercocok tanamnya? Kalau kita punya sawah, kita tanamin padi, insya Allah akan memetik hasilnya padi. Saat ini nggak musim hujan, kita tanamin tembakau, kita tanamin jagung, insya Allah akan memetik hasilnya tembakau dan memetik hasilnya jagung. Jangan mimpi di siang bolong ketika kita nanam padi akan memetik hasilnya anggur. Nggak mungkin, betul? Ketika saat ini kita menanam jagung mau memetik hasilnya padi, nggak mungkin. Begitu juga dengan kehidupan kita di dunia ini.
Kalau hidup kita di dunia ini yang kita kerjakan adalah amal soleh, perintah Allah kita kerjakan dengan baik, larangan-larangan Allah kita jauhi sejauh-jauhnya, nanti di akhirat akan memetik hasilnya itu semua dengan pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Maka oleh Allah dijanjikan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin, masuk ke dalam sorga, dan di dalam sorga setiap hari, setiap saat selalu disibukkan dengan kesenangan demi kesenangan. Iya kan? Wa umrina kisun fi kulli yaumi, umur kita ini semakin hari semakin berkurang. Wa dzambi zaidun kaifah timali, sementara dosa-dosa kita semakin bertambah. Ibu-ibu punya tetangga beli televisi 42 in yang flat yang sekarang, nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Ngapain mikirin tetangga? Betul, yang beli duit dia, iya kan? Kenapa kita yang nggak bisa tidur? Kenapa? Karena ada rasa iri, iya kan? Iya ya Allah, biarin tetangga mau beli televisi, tetangga mau beli kulkas, tetangga mau beli mobil, mau bangun rumahnya, silahkan, rezekinya dia. Kita mah minta kepada Allah, Allahumma in kana rizqi 'ala samai fa anzilhu. Kalau kita belum mampu seperti mereka, minta ya Allah, kalau seandainya rezeki saya ini masih ada di langit, tolong turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih ada di perut bumi, tolong keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, kalau masih jauh, tolong dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran fa yassirhu, kalau masih sulit, tolong gampangkan ya Allah. Wa in kana haraman fatohhirhu, kalau masih haram tolong sucikan ya Allah. Minta kepada Allah. Wasilahnya kita ikhtiar sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ada yang jadi petani, pedagang, kiai, tuan guru dan lain sebagainya. Itu namanya taksimul a'mal fid dunya, bagi-bagi tugas hidup di dunia. Jangan ngiri, ngaji mah jalan terus hatinya, ya Allah. Subhanallah. Jadi umur kita ini semakin berkurang, dosa-dosa kita semakin bertambah. Fahabli taubatan ya dzal jalali, karena itulah kita harus introspeksi diri. Bagaimana ya Allah, Engkau ini anugerahkan kepadaku, kepada kami semua, kepada kita yang hadir ini, mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Jadikan momentum dengan datangnya tahun baru Hijriah 1443 ini sebagai bahan untuk introspeksi, di menghitung-hitung, menghisap sejauh mana amal soleh yang pernah kita kerjakan, sebanyak apa juga maksiat mungkarat yang kita kerjakan. Kalau kita jadikan momentum muhasabah, insya Allah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya Rabbal. Yang terakhir saya minta dibacakan suratul Fatihah untuk almarhumah istri saya tercinta.
Mudah-mudahan almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan raudhatun min riyadil jannah, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf lahir dan batin, matur tanpa piasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.